Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik-baik, kondisi sehat ya, dan semua di sini mukanya sangat cerah-cerah sekali. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat diberikan kemudahan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan hari ini, dan kegiatan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, yaitu kita akan melakukan tentang bimbingan kelompok ya, layanan dasar BK bimbingan kelompok. Baik, siapa yang bisa memimpin berdoa sebelum kita mulai? Saya, Pak. Silahkan, Bagus. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Bagus yang telah memimpin doa. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan salah satu layanan dasar dalam bimbingan konseling, yaitu bimbing kelompok. Apakah kalian pernah atau sebelumnya melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, baik. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan menerangkan ya pengertian dari bimbingan dan hal-hal yang berhubungan tentang bimbingan kelompok. Untuk yang pertama, pengertian kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh guru BK ataupun konselor untuk membahas suatu permasalahan yang sama dengan anggota kelompok ya. Anggotanya 5 sampai dengan 10 orang ya. Yang dalam hal ini ada pemimpin kelompok. Nah, untuk kita hari ini ada 6 orang dan anggota kelompoknya adalah kalian semua. Pemimpin kelompoknya adalah Pak sendiri. Itu pengertian ya. Yang duanya adalah untuk pemahaman dan pengaman. Kemudian yang ketiga, dalam bimbingan kelompok nanti ada aturan yang harus kita ikuti. Apa saja ya? Yang pertama, dalam proses bimbingan kelompok nanti aturannya adalah kalian semua sebagai anggota kelompok mendengarkan dengan seksama atau dengan baik dari sesama anggota kelompok, dan kalian juga memberikan tanggapan dari penyampaian anggota kelompok. Yang kedua, dalam bimbingan kelompok, anggota kelompok sifatnya adalah sukarela. Ya, maksudnya adalah di sini kalian ikhlas tanpa ada paksaan dari orang lain atau siapapun untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Berikutnya, ajas-ajas yang ada dalam bimbingan kelompok adalah yang pertama, keterbukaan. Nah, pengertian terbukaan adalah kalian sikap terbuka dan tidak ada kepura-puraan. Artinya, informasi yang kalian berikan, ya, data yang kalian berikan bimbingan ini semuanya adalah jujur dalam diri kalian sendiri. Ya, yang kedua, kerahasiaan. Nah, dari katanya aja sudah kita tahu rahasia. Artinya, ya, salah yang kita bahas di dalam kegiatan ini ataupun sesuatu yang kita bahas dalam kegiatan ini tidak boleh keluar atau tidak boleh diketahui oleh orang lain, baik guru yang lain ataupun teman-teman kalian sendiri di kelas. Itu kerahasiaan. Ya. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini nanti untuk melancarkan atau untuk mensukseskan kegiatan kita ini, untuk menjaga kelancarannya, aturannya harus kita sepakati dulu. Yang pertama, kalian harus meng-on-kan kamera. Yang kedua, pada proses berjalannya bimbingan konseling, bimbingan kelompok, ya, yang sebelum kita memulai, setelah kita perkenalan, kita
refresh dulu, kita senang-senang dulu dengan sebuah permainan yang sederhana ya. Nah, permainan itu apa ya? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kalian mengikuti apa yang saya sebutkan, tapi tidak mengikuti apa yang saya pegang. Sekali lagi, kalian mengikuti apa yang saya katakan, tetapi tidak mengikuti apa yang saya pegang. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke, kita tes dulu ya dengan yang lain. Mengerti apa yang disampaikan oleh Ajayaka? Baik ya, Bapak sedikit ingin menjelaskan ya tentang minat belajar kita ya. Minat belajar tadi dari beberapa hal yang kalian sebutkan ya. Ada yang keadaan kondisi sakit, kemudian paket data habis, kemudian ada link yang tidak bisa dibuka, jaringan juga kadang naik turun ya. Itu semua adalah bagian dari masalah. Atau masalah itu bisa disebut juga dengan apa? Termasuk kategori apa? Kategori apa? Masalah faktor penyebab, Pak. Oke, faktor penyebab ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu adalah faktor-faktor penyebab yang kalian hadapi selama proses pembelajaran daring ya, yang kurang lebih selama 2 tahun kita jalani ini karena pandemi COVID-19. Nah, faktor penyebab itu ada 2. Yang pertama adalah faktor intrinsik, faktor yang dari dalam diri kita sendiri. Misalnya tadi yang seperti Ahmad Suryono sakit, ya kan. Yang kedua dari Nurul, mood, perasaan, emosi kita ya. Kita menjadi marah mungkin, menjadi sedih karena asik-asik belajar, tiba-tiba jaringan jelek, kemudian paket data habis. Nah, penyebab dari emosi kita. Nah, kemudian faktor ekstrinsik, banyak HP kita tidak support, ya kan? Jaringan kita juga naik turun, ya. Guru membagikan link, kita nggak bisa buka, ya kan? Nah, itu juga faktor ekstrinsik atau dari luar yang membuat belajar kita itu menjadi turun, ya. Oke. Tadi sudah kalian tahu penyebabnya apa, pengertian minat belajar apa. Sekarang fungsi minat itu apa? Sebagai kemauan kita belajar, Pak. Oke, ada lagi? Bukan belajar, Pak. Kekuatan untuk kita melakukan belajar. Oke, jawaban yang bagus dari Ajayaka dan Bagus sendiri ya, bahwa minat belajar itu juga berfungsi sebagai faktor pendorong ya, untuk kita melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu untuk melakukan kegiatan dalam pembelajaran. Kira-kira nih ya, kalau kita tidak punya minat belajar, apa yang terjadi? Menjadi malas, Pak. Menjadi malas. Oke, ada lagi? Betul, Pak, membuat kita malas. Jangankan mau membaca, Pak, mau buka buku aja malas. Mau buka buku aja malas. Itulah kalau kita tidak punya minat ya, mau buka buku aja malas, apalagi mau membaca ya. Jadi kalian harus segera memperbaiki hal-hal yang membuat kalian minat belajar kalian menjadi rendah ya. Sebelum Bapak akhiri dan mungkin waktu akhir ya, kira-kira nih siapa yang bisa menyimpulkan dari materi ataupun yang sudah kita bahas dalam bimbingan kelompok? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan aja ya Kak. Minat belajar itu kemauan kita untuk melakukan kegiatan belajar. Kemauan kita untuk melakukan kegiatan belajar. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, silahkan Nurul. Kita harus bisa melakukan sesuatu meningkatkan minat belajar kita, Pak. Oke. Minat belajar itu adalah sesuatu yang datang dalam diri kita untuk melakukan kegiatan belajar ataupun kegiatan lain yang kita sukai ya. Itu. Kemudian minat juga sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang akan kita kerjakan. Baik, itu tadi kesimpulan yang sudah diberikan oleh anggota kelompok ya. Sekarang Bapak pengen tahu, setelah kita mungkin tadi membahas tentang
materi bimbingan kelompok, yaitu minat belajar. Sekarang bagaimana perasaan kalian yang terutama tadi ada beberapa hal yang mengalami kendala dalam menurunnya minat belajar kalian. Ayo silahkan. Bagaimana perasaan kalian? Senang, Pak. Ayo, bagaimana perasaannya? Hidup kita jadi terarah, Pak. Oke, hidup kita jadi terarah. Ayo, Ahmad Suryono bagaimana? Senang, Pak. Senang. Nurul, yang tadi banyak tuh yang disampaikan, kira-kira bagaimana? Nurul? Bisa mengetahui, Pak. Oke, bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk meringankan ataupun menghadapi kendala-kendala yang kita hadapi, ya. Baik, alhamdulillah ya, kalian sudah merasa lega dan merasa senang bagaimana cara menghadapi kendala-kendala yang kita hadapi dalam atau faktor-faktor yang kita hadapi dalam minat belajar kita, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang besar buat kalian semua, dan harapan Bapak ya, selama kalian masih menempuh pendidikan ya, sampai kapanpun jangan pernah sampai minat belajar kalian itu turun. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi nanti hasil yang akan kalian dapat di kemudian hari. Ya, itu harapan Bapak, dan semoga kesuksesan akan datang ke kita semua. Baik, sebelum Bapak akhiri ya, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal lagi yang harus kalian lakukan sebelum kegiatan ini selesai. Nanti Bapak akan mengirimkan link lembar kerja peserta didik ya. Mungkin Bapak akan lihatkan lembar kerjanya seperti apa, yang nanti akan Bapak kirimkan di Google Form ya, linknya. Apakah sudah kelihatan, sudah tampak? Sudah, Pak. Oke. Nanti sini tulis nama lengkap ya dari kalian, kemudian nanti di sini ada berisi beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya, ada 5 soal ya yang harus kalian isi. Nah, ini adalah lembar online untuk evaluasi hasil bimbingan kelompok ya. Nah, tulis nama lengkap kalian, kelasnya, kemudian di sini tunjuk pengisiannya, beri tanda centang pada kolom skor sesuai dengan diri Anda atau diri kalian. Nah, ini ada pertanyaan. Saya memahami tentang pengertian minat belajar siswa. Nah, di sini kalian isi ya, sesuai atau tidak sesuai. Saya memahami fungsi dan faktor penyebab meningkatnya minat belajar siswa, dan lainnya sampai 5 saja ya, kalian centang, nanti Bapak tunggu hasilnya nanti malam ya, paling lambat nanti malam. Oke, itu adalah hasil harus yang kalian isi ya dalam proses bimbingan kelompok ini. Dan kalau masih ada hal-hal yang kurang paham ataupun masih ada sesuatu yang mengganjal tentang minat belajar di antara kalian, silakan menghubungi Bapak ya di ruangan Bapak. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan layanan BK yang lainnya. Kira-kira ada sebagai anggota kelompok yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, sebelum Bapak akhiri ya, ingat tugasnya sudah dikerjakan. Di malam Bapak tunggu paling lambat ya. Setelah bimbingan ini silahkan kalian melanjutkan ke pelajaran berikutnya ya. Untuk pelajaran berikutnya apa, silahkan dipersiapkan. Baik, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.